Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah kejadian beberapa waktu yang lalu di mana Bondan dan Rima sudah dibebaskan dari masa hukuman, dan mulai hari itu juga Bondan dan Rima berpindah dari rumah putranya dan memilih tinggal di rumah Bondan untuk sementara waktu. Dan untuk Emmanuel dan Vika, tentu saja mereka masih ada di rumahnya sendiri dan merasa bebas karena tidak ada yang mengawasi. Dan kandungan Vika pun sudah kuat, juga sudah beraktivitas seperti biasa lagi. Walaupun begitu, Emma masih mengawasi dengan ketat dan Ricky juga akan datang ke rumahnya 2 minggu sekali untuk mengontrol kandungan Vika. Rencana homeschooling Vika juga ditunda terlebih dahulu. Emmanuel pun masih WFH, kecuali jika ada urusan yang sangat penting, maka dirinya dengan terpaksa berangkat ke hotelnya. Seperti siang ini, Emma sedang bersiap karena ia harus bertemu kliennya. "Maaf ya Yang," ucap Emma lalu mengecup kening dan bibir istrinya itu dan beralih mengecup perut istrinya yang sudah terlihat menonjol. "Iya," jawab Vika dengan terpaksa dan memanyunkan bibirnya kesal. "Ih, kok manyun begitu? Yang ikhlas dong." Emma menatap istri dengan rasa bersalah. Kemudian ia memeluk Vika dengan erat. "Habisnya kamu ganteng banget sih. Bagaimana nanti jika ada wanita di luar sana yang suka sama kamu?" Vika mengerucutkan bibirnya dengan kesal. Ia rasanya tidak ikhlas kalau suaminya itu dilihat oleh wanita lain. "Nggak pakai baju aja ganteng banget, apalagi memakai jas seperti ini. Duh, ketampananmu bertambah 1000%, Bang," batin Vika mengagumi ketampanan suaminya. Emma terkekeh ketika mendengar gerutuan istrinya, lalu ia mengurai pelukannya dan tersenyum lembut sembari menangkup wajah cantik istrinya dengan kedua tangannya. "Biarkan mereka suka, jangan pernah memperdulikannya karena itu hak mereka. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, di sini hanya ada kamu dan selamanya hanya kamu," ucap Emma sembari menunjuk dada sendiri. "Love you," bisik Vika, lalu menarik tengkuk suaminya. "Me too," jawab Emma dan menatap sayu istrinya itu. Kemudian ciuman panas di siang hari yang cukup terik itu pun terjadi. Dering suara ponsel yang berada di dalam tas kerja Emma membuat pasangan yang sedang bercumbu panas itu menghentikan kegiatannya. "Sebentar Yang," Emma melepas pagutannya dan mengambil nafas sebanyak mungkin. Kemudian ia mengambil ponselnya. Vika membenarkan dressnya yang sudah tersingkap ke atas dan merapikan rambutnya yang berantakan karena ulah suaminya. Emma mengangkat panggilan telepon tersebut yang ternyata dari asistennya Ruri. "Ya," jawab Emma dengan nafas yang masih terengah. "Sudah jam berapa ini?" "Oh ya ampun, jangan bilang kalau dirimu sedang menjenguk junior," tanya Ruri di seberang sana dengan nada yang sedikit kesal. "Belum, tapi baru akan," jawab Emma enteng, membuat Ruri mendengus kesal. "Ada apa?" tanya Emma. "Oh God, kamu lupa jika akan bertemu klien." "Lalu?" tanya Emma. "Astaga, kamu membuatku dalam masalah. Kliennya berada di restoran dan saat ini menunggu dirimu," omel Ruri di seberang sana dengan nafas yang memburu menandakan jika wanita itu sedang kesal setengah mati dengan bosnya. "Aku sudah menolak kerjasama itu, Ruri, tapi kenapa orang itu masih ngotot untuk bertemu denganku?" jawab Emma tak kalah kesal. "Aku juga tidak tahu, tapi lebih baik kamu menemuinya lebih dulu agar kamu tahu maksud dan tujuannya apa," saran Ruri, kemudian mematikan sambungan teleponnya. "Dasar bajingan," umpat Emma dalam hati. Kemudian ia menoleh ke istrinya yang sedang menatapnya dengan heran. "Apa terjadi sesuatu?" tanya Vika lalu beranjak dan memeluk suaminya.
Tidak, tapi sepertinya aku harus berangkat sekarang. Maaf ya, Emma membalas pelukan itu dengan erat. Iya, jawab Vika, mendongak dan tersenyum, lalu ia berjinjit sedikit dan mengecup bibir suaminya. Kalau begini terus bisa-bisa aku tidak jadi berangkat, keluh Emma, lalu melepaskan tangan Vika yang melingkar di pinggangnya. Vika hanya tersenyum genit sembari menatap suaminya, membuat Emma berdecak kesal karena istrinya itu terus menggodanya. Aku janji pulang cepat dan kita akan melanjutkan kegiatan panas kita, oke? Dan Vika mengangguk penuh semangat. Emma duduk di salah satu kursi yang ada di restoran dan matanya menatap tajam pria yang duduk di hadapannya dengan angkuh. Sedangkan Ruri duduk di meja lain yang tidak jauh dari bosnya. Wow, si pria banci sudah bermetamorfosis menjadi pria tulen ya, ejek pria tersebut. Ya, seperti yang kamu lihat, jawab Emma santai, namun terdengar sangat angkuh, membuat pria yang ada di hadapannya itu semakin emosi. Jadi, tujuanmu menawarkan kerjasama denganku untuk apa? Tidak mungkin kan jika kerajaan bisnismu itu mau bekerja sama dengan bisnis kecilku? Tanya Emma to the point. Ia tidak ingin banyak basa-basi dengan pria yang ada di hadapannya itu. Good question. Aku menawarkan keuntungan yang sangat besar untukmu, tapi serahkan istrimu kepadaku, dan aku juga akan menyerahkan separuh sahamku untukmu. Bagaimana? Ucapnya pelan dan menyeringai licik. Emma menggertakkan giginya dan mengepalkan kedua tangannya dengan kuat. Nafasnya memburuh dan matanya memerah, bertanda jika dirinya sangat emosi. Istriku bukanlah barang yang bisa ditukar, walaupun kamu ingin menukarnya dengan seluruh hartamu atau seluruh isi di dunia ini, aku tidak akan menyerahkan istriku kepada bajingan sepertimu. Istriku adalah milikku dan selamanya tetap milikku, Anthony Tumeric. Ya, pria itu adalah Anthony Tumeric yang dulu pernah berduel dengannya. Awalnya Emmanuel tidak tahu jika pria itu adalah Anthony, tapi setelah ia mencari tahu dan memerintahkan orang kepercayaannya, ternyata Anthony adalah satu putra pebisnis sukses di bidang perhotelan dan pariwisata. Wow, saat ini kamu bisa berucap sombong. Tapi bagaimana jika aku buat jatuh miskin? Apa kamu yakin jika istrimu masih mau dengan banci dan miskin sepertimu? Anthony menyiramkan bensin ke arah api yang sedang berkobar. Lakukan sesukamu, aku tidak peduli. Dan bukankah kamu hanya bisa bersembunyi di bawah ketiak orang tuamu? Apa kamu lupa jika kamu adalah anak itik? Ejek Emma penuh penekanan. Ruri menggigit kuku jarinya ketika melihat aura mencekam di sekeliling dua pria itu. Ia juga mendengar pembicaraan mereka yang menyangkut tentang ibu bosnya atau Vika. Bagaimana ini? Sepertinya perkelahian tidak terelakkan lagi. Batin Ruri sangat gelisah. Kemudian ia mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Beraninya kau menghinaku, maki Anthony, lalu menggebrak meja dengan keras, membuat para pengunjung restoran tersebut terkejut dan menoleh ke arahnya. Kenyataannya kunyit, kamu adalah pria pecundang dan sangat menjijikkan. Bagaimana bisa kamu ingin membeli istri dari seorang banci sepertiku ini? Apakah kamu sudah tidak laku? Jika niatmu ingin menukar istriku dengan kekayaanmu, lebih baik kamu berikan hartamu kepada orang yang lebih membutuhkan, atau kamu bisa membeli wanita di luar sana. Umpat Emma dan berdiri dari duduknya dan ingin segera pergi dari restoran tersebut. Bajingan, dasar banci, maki Anthony, lalu ia beranjak dan menendang punggung Emma hingga tersungkur ke atas lantai marmer itu. Sial, umpat Emma, lalu ia segera berdiri dan membersihkan jasnya yang kotor. Sedangkan Ruri sudah sangat panik dan ingin menghampiri bosnya itu. Namun Emma sudah mengangkat tangannya bertanda jika dirinya tidak boleh ikut campur.
Hanya seperti itu kemampuanmu, ejek Emma ketika ia sudah berhadapan dengan Anthony. Sudah pernah aku katakan bukan, jika kamu menggigitku, maka jangan salahkan aku jika aku akan memukulmu. Lakukan, lakukan saja. Aku tidak takut dengan banci sepertimu. Tantang Anthony mulai memasang kuda-kuda. Cih, apa kamu tidak mengingat jika leher dan tulang rusukmu pernah aku patahkan? Ucap Emma sembari tertawa sinis. Kemudian ia membuka jasnya dan melemparkannya ke arah Ruri. Lalu ia membuka beberapa kancing kemejanya dan juga kancing di kedua lengannya. Well, kita mulai pertarungan kita, ucap Emma mulai memasang kuda-kuda dan kedua tangannya sudah mengepal di bawah dagunya. Dan siapa yang menang, maka dia akan mendapatkan Vika, ucap Anthony berhasil membuat Emma meradang dan langsung menendang perut Anthony dengan sangat keras hingga membuat tubuh Anthony terpental ke belakang dan menghantam ke arah meja dan kursi. Bangsat, umpat Anthony sembari memegangi perutnya yang terasa sakit sampai ke ulu hati. Seluruh pengunjung yang berada di restoran tersebut tampak kalang kabut dan juga ada yang berteriak histeris saat menyaksikan perkelahian antara dua lelaki itu. Anthony segera berdiri dengan susah payah, namun belum sampai ia menegakkan badannya, Emma sudah memberikan bogem mentah ke arah wajahnya. Buk! Beraninya kamu menyamakan istriku dengan barang, dan terimalah balasannya, ucap Emma dengan lantang, lalu mencengkram kerah jas yang dikenakan Anthony, lalu ia memukul wajah Anthony dengan kuat. Buk, buk, buk. Ah, pekik Anthony kesakitan, namun ia tidak mau kalah dan dengan sisa tenaganya, ia menendang tulang kering Emma hingga membuat Emma melepaskan cengkeramannya. Emma menahan sakit yang luar biasa di salah satu kakinya. Melihat lawannya lengah, Anthony memanfaatkan keadaan dengan menendang kaki Emma yang sebelahnya lagi. Ah, bajingan, kau curang, dasar pecundang, maki Emma meringis kesakitan dan tubuhnya kini luruh ke lantai karena ia tidak sanggup untuk menopang tubuhnya lagi. Kedua kakinya terasa sakit.